بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Jamaah Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Biasa kalau kedatangan kalau di dalam Islam seperti datangnya tahun baru itu disambut dengan ucapan seperti datangnya seseorang atau sosok yang dihormati, begitulah. Lalu ucapan yang disampaikan tola al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada lillahi da'i. Itu sering kan begitu. Dan memang terbukti pada saat pawai kemarin dan bahkan di beberapa tempat kalau kita dilihat di media sosial, Tola al-Badru itu ada. Terkesannya apa? Ada sosok yang datang begitu tahun baru masuk. Konon kabarnya ucapan itu disampaikan pada saat Nabi juga datang dari Mekah ke Madinah, hijrah. Ini kan yang diperingati tahun baru hijrah. Nah, jadi ada relasinya, ada hubungan. Tapi kalau kita teliti benar-benar, sejarah pun tidak memastikan begitu. Bahwa ucapan tola al-badru alaina menyambut kedatangan Nabi dari Mekah ke Madinah. Atau pada saat beliau datang begitu dari Mekah menuju Madinah, mampir dulu di Kuba. Kemudian dari Kuba baru masuk ke pusat kota Madinah. Lalu disambut dengan ucapan oleh orang-orang yang sudah Islam lebih dulu dan berada di kota Madinah. Itu biasanya disebut dalam sejarah. Disebut bukan dicatat. Nah ini perlu. Apa bedanya? Kalau disebut itu kan berkepanjangan gitu. Kalau di dalam dicatat itu ada yang tidak mencatat itu. Kenapa? Kita lihat sejarahnya dulu nih, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Nabi jelas memang datang dari Mekah ke Madinah, beliau hijrah. Dan kemudian istilah hijrah itu menjadi tonggak perhitungan bulan Hijriyah. Kemudian Nabi sebelum sampai ke kota Madinah mampir dulu di Kuba. Dan di Kuba beliau membangun masjid. Itu terkenal dengan Masjid Kuba. Masjidun ussisa ala taqwa. Itu di dalam Al-Quran disebutkan tentang Masjid Al-Kuba. Nah di situ masjid yang pertama kali Nabi membangun. Terus beliau mengarah dari selatan ke utara. Karena perjalanannya memang begitu. Bahkan kalau di dalam sejarah beliau berhenti juga sebelum masuk ke pusat kota Madinah di suatu tempat dan membangun masjid kecil terkenal dengan Masjid Al-Jum'ah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, yang ada Masjid Kuba. Nah, sampai pada kesudahannya beliau berada di yang sekarang pusat atau menjadi Al-Masjid An-Nabawi. Jadi arah kedatangan beliau itu adalah dari selatan menuju utara. Sementara kalau kita amati dengan ucapan salawat tadi, tola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kita. Min saniyatil wada, dari daerah Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu beradanya di utara dari tempat Nabi yang sekarang dari Masjid Nabawi itu. Jadi tidak mungkin sebenarnya Nabi itu datang dari utara. Beliau datang dari selatan. Jadi Nabi tidak melintasi Saniyatul Wada. Nah oleh karena itu kata-kata itu juga tidak layak lah. Kalau kita umpamanya menyambut tahun baru. Karena kalau dinisbatkan kepada kedatangan Nabi disambut oleh orang-orang yang berada di Madinah,
dengan ucapan tola al-badru alaina itu pun tidak pas. Lalu bagaimana menyambut tahun baru? Ya biasalah. Ya sebagaimana kewajaran kita pergantian untuk perhitungan. Karena toh yang terjadinya perhitungan tahun baru itu pada zaman Umar bin Khattab, bukan zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Perhitungan memulai istilah hijrah dan begitu juga perhitungan untuk bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 12 itu tidak ada. Sekalipun memang Al-Quran menyebutkan bulan di sisi Allah itu ada 12. Surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi kalau kegunaan perbedaan bulan antara 1, 2, 3 dan seterusnya tidak lain. Itu sebenarnya untuk ibadah. Boleh aja kan, bukan berarti lalu ini dianggap ini mengada-ada bid'ah, tidak. Boleh kita menentukan tanggal 1 atau bulan 1 dari 12 itu dimulai dengan Muharram, tidak salah. Supaya lebih mudah. Sehingga bulan 1 bulan Muharram, bulan 2 bulan Safar, bulan 3 bulan Rabiul Awal dan seterusnya sampai bulan 12 bulan Dzulhijjah. Dengan cara itu juga memudahkan kita untuk menentukan secara urut begitu untuk ibadat puasa. Sya'ban, Ramadan, kan begitu. Setelah Ramadan, Syawal untuk ibadat haji, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kita tentu betapapun ya dalam menyikapi tahun baru yang memang ditetapkan di zaman Umar, khusus tahun baru yang kita sebut tahun baru Islam di zaman Umar bin Khattab, tentu di situ tidak ada nilai-nilai ibadah secara khusus. Itu untuk kemaslahatan saja. Kalau umpamanya begitu kedatangan bulan Muharram, bulan baru, bulan 1, maka kita harus melakukan satu ibadat tertentu. Dengan ini, dengan itu sama sekali tidak. Atau dengan doa. Tidak. Kenapa? Yang jelas terjadinya penentuan itu pada zaman Umar. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah melaksanakan suatu ibadat apapun menyambut ketentuan atau penetapan Muharram itu. Karena di zaman beliau Muharram belum ditetapkan sebagai bulan 1. Pernah juga kan mendengar doa akhir tahun dulu. Umpamanya awal tahun hari Sabtu ya. Hari Jumat di sore hari kita harus membaca doa ini supaya macam-macam lah. Siapa yang menentukan doa itu? Sementara di zaman Rasulullah belum ada istilah awal tahun. Begitu juga nanti besoknya setelah akhir tahun kan awal tahun. Ada doa. Baca doa ini. Dalam hal berdoa memang kita boleh. Tidak dilarang. Kapanpun. Banyak doa tidak apa-apa. Tapi kalau berkeyakinan bahwa ini ajaran dari Rasulullah SAW untuk kita lakukan, nah itu kita mengada-ada. Itu yang disebut dengan bid'ah. Apalagi melakukan satu ibadah tertentu. Umpamanya di mana, di masjid kah atau di mana malam itu kita melakukan sholat tertentu menyambut tahun baru, sama sekali tidak ada. Sekalipun berdalih ya, kan daripada hura-hura, daripada macam-macam, maka kita lebih baik beribadat. Betul, tetapi janganlah menghususkan dalam hal ini untuk tahun baru. Nah itu kan karena proses kejadiannya itu di zaman Umar bin Khattab untuk kemaslahatan umat. Untuk administrasi kehidupan sehari-hari. Kita berhati-hati jangan sampai terkesan apa yang di dalam hadis Imam Muslim menulis dalam kitab Sahih Muslimnya, pertama kali yang ditulis apa?
Kata beliau, man haddasa bihadisin wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzabin. Siapa yang berbicara dengan sebuah hadis padahal itu bukan hadis, maka kata Rasulullah, maka orang itu termasuk orang yang pendusta. Ada yang menyebut fahuwa ahadul kadzabaini, satu di antara dua pembohong. Artinya ini lebih berat lagi. Kalau seandainya pembohong itu ada dua, maka orang yang berbicara tentang sesuatu mengatasnamakan hadis Nabi, itulah orangnya. Nah, jadi tidak semudah itu ya kalau kita mengatakan yang tidak ada dari Nabi, tidak ada dalil, dijadi-jadikan. Termasuk juga umpamanya membikin dengan sengaja, terang-terangan yang muta'ammidan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong dengan sengaja. Nah, ini kan dia sendiri ini membuat hadis, merasa oh ini baik, maka dibuat-buatlah dengan dalil atau dengan ibadah atau dengan cara yang lain atau dengan bentuk syair kah, umpamanya membuat kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Berarti orang itu sedang mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, disinilah betapa perlunya kita ya, daripada bersusah payah terhadap kegiatan yang dianggap agama tetapi sebenarnya bukan. Lebih baik kita menjauh. Yang ragu-ragu aja kita disuruh untuk menghindar, apalagi kalau memang jelas. Da ma yari buka, tinggalkan, hindari, jauhi apa-apa yang menjadi ragu-ragu. Ila ma la yari buka, tinggalkan tapi ambil dan tuju, carilah yang tidak ragu-ragu. Dan banyak ya yang terutama seperti syair tadi ya, tola al badru alaina. Bahkan salawat juga kadang-kadang yang memang dianjurkan ya kita bersalawat. Untuk Rasulullah yang paling aman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun kita. Kalau ingin lebih lagi, bagian atau model dari salawat juga. Bukti kecintaan kepada Rasulullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau ingin lebih daripada salawat-salawat tadi, itu tidak mengurangi nilai dari salawat. Bahkan lebih utama. Betapa wahyu Allah, kalamullah, disampaikan melalui Nabi Muhammad untuk kita sebagai petunjuk, pembimbing. Kita jadikan sebagai amalan. Apalagi sambil membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Itu kan lebih utama. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, banyak ya sebenarnya yang kadang-kadang terjadi. Sesuatu yang boleh kita katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu sangat menyebar, terbiasa. Contohnya yang salawat aja yang banyak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Bertawasul kesesuaiannya. Kalau yang pertama, dua bait yang pertama tadi, salatullah salamullah, itu betul. Apa kita mengucap salawat, berilah kesejahteraan, berilah keselamatan ya Allah. Ala toha, nah di situ yang bermasalah. Ala toha, toha itu diartikan Rasulullah. Toha itu diambil dari awal surah Toha. Apakah itu maksudnya Rasulullah? Itu cuma tebak-tebakan lah kalau kita katakan. Tidak ada tafsir yang menyatakan secara konkret, secara pas bahwa Toha itu adalah Rasulullah, itu tidak. Kan begitu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Terhadap Toha. Toha itu siapa? Rasulullah katanya. Itu tidak ada tafsir yang menyatakan secara konkret.
Artinya kalau saya mengatakan hanya tebak-tebakan, memang kalau dilihat dari arti berikutnya, di situ ada domir anta. Anta itu terkesan, ini terkesan aja ya, dia anggap bahwa itu anta itu Muhammad, engkau wahai Muhammad. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kalau diartikan apa? Toha ma anzalna alaika, tidaklah kami menurunkan kepadamu. Siapa sebenarnya kak untukmu itu? Betul, Nabi Muhammad. Litasqa, agar kamu itu menderita. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali yang diturunkan ini untuk peringatan agar orang bisa menerima dan menjadi takut kepada siksaan atau kemaksiatan kepada Allah. Memang begitu, tapi tidak bisa toha itu diartikan Muhammad. Kenapa? Ulama tafsir tidak ada yang mengartikan bahwa toha itu artinya Muhammad. Sekalipun di situ ditujukan domir ka anta kepada Muhammad. Termasuk yang kedua tadi, ala yasin habibillah. Yasin itu nama dari Nabi kita Muhammad katanya. Itu tidak ada dasar. Sekalipun juga itu kan mengambil dari kata ganti domir sesudah kata Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah tergolong orang yang diutus. Tapi bukan berarti engkau di situ mengacu kepada Yasin. Artinya apa? Nih, di dalam Al-Quran tadi kan itu ada awal surah. Itu sebenarnya tidak hanya Toha dan Yasin aja yang kemudian setelah itu ada domir ka. Surah Ali Imran umpamanya. Apa awalnya? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaika. Domir ka. Turun dia untukmu. Kenapa domir itu ka? Kamu Muhammad itu ya. Ka itu kembali kepada Alif Lam Mim. Sehingga diartikan Alif Lam Mim itu artinya Muhammad. Kenapa tidak begitu? Pahamlah kira-kira Bapak Ibu. Artinya apa? Fawatihus suwar. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Shad juga ada kan dalam Al-Quran. Nun. Itu semua awal ayat di setiap surah yang 29. Itu menunjukkan keagungan Al-Quran yang luar biasa. Sehingga Allah memulai dengan huruf-huruf itu. Yang tidak bisa diserupai, tidak bisa ditiru oleh makhluk manapun. Allah sudah menyatakan itu. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalau manusia dan jin berkumpul bersepakat untuk mendatangkan semacam Al-Quran, silahkan. La ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan bisa membuat. Nah itu. Di antara keagungan dan juga kemuliaan Al-Quran, itulah tadi ada fawatihus suwar dengan huruf-huruf tertentu. Jadi kita jangan menerjemahkan atau memahami ya seperti di dalam salawat itu. Toha itu Muhammad. Bahkan ada yang membaca begini, Yasin ya biasanya. Begitu membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam ditambah. Padahal jelas itu Yasin. Artinya manakala kita mensejajarkan dengan fawatihus suwar yang lain, tentu kata Yasin bukan dimaksudkan untuk Nabi Muhammad. Kata ganti atau menyebut Nabi Muhammad tidak. Tetapi itu rahasia keagungan dari Al-Quran. Wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang lebih tahu maksud daripada awal surah dari huruf-huruf tertentu itu. Makanya jadi salatullah salamullah itu sebaiknya tidak usah dibaca gitu ajalah. Kita justru memperkecil arti kalamullah Al-Quran dengan itu. Walaupun kita menghormati kepada Nabiullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati luar biasa. Tapi tidak bisa kita menyatakan bahwa Toha itu adalah nama Nabi. Yasin nama Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis secara khusus. Nah dari mana ya salatullah salamullah itu? Tapi itu dibaca. Bahkan panjang gitu. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasalnya kita bertawasal dengan bismillah, bertawasul juga dengan ahlul badar. Artinya apa? Orang-orang yang korban di perang Badar. Memang itu perang Badar, perang yang luar biasa. Orang yang korban di perang Badar syahid, tapi tidak dianjurkan kita untuk bertawasul kepada mereka. Tidak ada kan istilah tawasul itu kecuali ibadah. Nah gitu ya, banyak yang kadang-kadang ya kita lebih baik mengutamakan Al-Quran lah begitu. Dan pada saat kita belajar hadis, carilah yang sahih, yang memang jelas dibukukan begitu, dipelajari, yang dipegang sebagai hadis yang al-makbul, yang diterima, arti diterima benar, baik dari sanadnya maupun penyampaiannya dan bahkan ya segalanya, matannya, itu yang kita amalkan. Ada lagi ini ya yang sering burdah, kelompok kajian burdah. Kenapa tidak kelompok mengaji Al-Quran aja? Oh membaca itu. Ada yang sampai habis hafal. Amin tazakuri jironim bidi salami. Majastadam anjaromi muklatim bidami. Dan seterusnya. Syairnya bagus. Kalau kita lihat sebenarnya itu syair romantis. Kiai-kiai mengajarkan untuk perbendaharaan kata. Apakah karena mengingat orang yang di bawah pohon salam. Majastadam anjaro mimuklatim bidami. Air matamu mengalir deras sampai bercampur dengan darah karena kerinduan. Waduh, nah itu coba. Karena mengingat orang yang dicintai, duduklah di bawah pohon salam. Bidi salami, pohon salam itu. Nah itu syair. Amhabbatir rih min tilqai kazimi dan seterusnya begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami masih ingat ya di waktu kecil di kampung itu ada orang mengambil istilah burdah. Burdah itu barit, dingin. Maka katanya kalau orang lagi sakit keras hendaknya dibacakan syair burdah itu. Supaya orang yang sakit, yang biasanya kepanasan kan, apalagi dulu itu AC nggak ada, orang sudah sakaratul maut, dibacakan burdah supaya orang yang sakit itu bisa dingin. Padahal kata burdah itu diambil dari nama pengarangnya, burdah. Tidak ada korelasinya kan, itu buatan manusia, syair itu. Ada lagi yang keterlaluan di Kapuas, kalau mau membuat rumah, rumahnya itu kan pakai tongkat, ada tiang. Istilahnya begitu pasang tongkat, gelagar, nanti ada yang harus dipasang dengan acara burdah tadi. Nah di pojok, kalau rumah itu umpamanya berapa, katakanlah 10 kali 10, 4, setiap pojok itu ada tiang, sokoguru tiangnya, nah 4 itu. Ditancapkan bersamaan dengan membaca burdah. Kadang-kadang di ujung tiang tuh ada macam-macam yang ukiran itu ini. Itu di tiang di situ macam-macam. Bahkan nanti ada bubur, ditaruh bubur putih, bubur merah, gitu atau telur atau apa. Nah, itu kan. Itu tradisi. Masih ingat kami di Banjar. Membaca itu apa? Ya mungkin di antaranya supaya dingin mungkin. Tapi yang dianekdotkan, istilah bahasa Banjar, tiang itu kan ditajak. Ditancapkan tuh ditajak. Nah itu yang terkenal. Oh si A ini malam ini, ya, acaranya malam ya, hendak bertajak rumah, memasang tongkat. Maka harus dibacakan syair tadi. Sampai habis. Filosofinya apa? Rupanya di dalam
syair itu ada kata-kata tajak. Amin tajak. Betajak lah. Jauh sekali kan kalau arti. Karena betajak isunya tajak. Amin tajak. Menajak. Menajak pihang. Jadi bacaan amalan. Seharusnya kan yang dibaca ayat Quran lah. Kalau hendak ya minta kepada Allah. Ingin dingin suasana rumah yang akan dibangun. Mengaji, baca itu lebih baik. Walaupun tidak disyariatkan. Doa tidak disyariatkan. Tapi baiklah begitu daripada membaca amin tajak kuriji. Nah ini lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau paham artinya ya. Dari awal amin tajak kuriji ronim bidi salami sampai terakhir. Itu sangat riskan sekali artinya dalam akidah Islam. Para ahli akidah salafus solih mengatakan setelah membaca itu dia memberi nama syair ini syair apa? Dia bilang burdah syirkiyah. Syair ini syair syirik. Artinya membaca kalau dihayati beberapa bait itu mengandung kesyirikan. Bukan justru membimbing untuk akidah yang benar, yang selamat, mengharap ridho Allah, tapi justru mengarah kepada syirik. Beberapa bait di dalam syair itu, terutama mendekati akhir, banyak sekali ya syair-syairnya yang jauh dari akidah Islamiyah. Mengkultuskan Nabi dan kepada hal yang lain lah begitu. Yang seharusnya itu hanya Allah yang maha agung, maha kuasa dianggap juga ada pada diri Nabi Muhammad, diri makhluk. Nah ini kan tidak boleh. Kita tidak boleh apa yang mutlak bagi Allah dengan segala sifatnya juga sama dengan makhluk itu tidak boleh. Kalau toh ada sama itu hanya nama. Seperti melihat. Allah melihat, kita melihat. Tapi di situ hanya kesamaan nama. Tentu tidak sama antara kita yang melihat sangat terbatas dengan Allah yang maha kuasa melihat segala sesuatu. Itu di dalam syair burdah itu. Nah itu justru menjadi amalan oleh sebagian orang. Ada yang membaca di sebuah pengajian atau di masjid khusus membaca itu. Syairnya dengan lagu tertentu. Wah rame ini. Kelompok. Ada bahkan memberi nama majelis taklim kajian burdah. Cobalah kalau mengkajinya itu apa yang dibaca, yang disebut. Biar lebih jelas. Kan begitu. Sehingga bagaimana keyakinan kita pas apa tidak dengan kandungannya. Itulah yang kita harapkan. Nah oleh karena itu. Marilah kita ya tentu. Sebagaimana pesan di dalam hadis Nabi tadi. Man haddasa bihadisin. Wahuwa yara annahu kadhibun. Fahuwa ahadul kadzabin. Jangan sama sekali kita berlaku bohong atau mengada-ada dalam urusan agama. Termasuk kalau kita memperingati 1 Muharram, tahun baru, juga yang wajar-wajar. Jangan sampai ada kesalahan, ya, anggapan yang macam-macam. Inilah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga Allah tetap memberikan hidayah dan membimbing kita menjadi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.